Shalom, selamat pagi Opa Oma yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkanlah nama saya Ibu Yosepin Lesilolo dari GPIB Jemaat Tiberias Sidoarjo dalam program PKLU Membaca Alkitab dan Sabda Bina Umat Kamis 14 September 2023. Tuhan, tuntun langkahku, tunjukkanlah jalanku. Tuhan, pimpin hidupku pada jalan yang terang. Tuhan, jangan kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Tetapi sebelumnya, mari kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, kembali lagi kami datang ya Bapa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur, berterima kasih banyak kehadirat Bapa di surga. Pagi ini Bapa masih memberikan kami kesehatan, kekuatan, selama semalam kami bisa beristirahat. Kami bangun kembali di pagi hari dengan tubuh yang sehat, terlebih lagi nafas kehidupan. Bapa, tolong kami dalam pembacaan Alkitab di pagi hari ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Ampuni dosa-dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari surat Petrus yang pertama. Dari surat Petrus yang pertama ayat 13 sampai dengan 20. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia, dan tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidup yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, Ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Mari kita masuk di dalam Sabda Bina Umat. Satu Petrus 1 ayat 13 sampai dengan 20. Hidup kudus. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Ayat 15. Kehidupan pengikut Kristus yang sejati adalah kehidupan di dalam ketaatan dan kekudusan sesuai teladannya. Kata kudus dalam bahasa Yunani ialah hagios, yang akar katanya berarti berbeda. Orang Kristen adalah milik Allah yang dipilih dan diutusnya untuk menjadi saksi baginya. Relasi dan tugas inilah yang membuat orang Kristen menjalani cara hidup dan panggilan yang berbeda dengan dunia.
Beberapa orang di dunia ini berusaha hidup suci dengan melepaskan diri dari keinginan nafsu duniawi demi mengejar keselamatan. Namun orang Kristen menjalani hidup kudus bukan untuk mendapatkan keselamatan. Keselamatan adalah anugerah Tuhan. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Petrus menasihatkan pembaca suratnya agar mereka hidup kudus karena menyadari status mereka yang telah memperoleh keselamatan sebagai umat dari Tuhan yang kudus. Umat harus hidup kudus karena mereka telah ditebus dari cara hidup masa lalu yang sia-sia dan penuh dosa. Demikianlah tujuan orang Kristen. Hidup kudus adalah sebagai bentuk rasa syukur atas karya penebusan Kristus. Kita telah dibebaskan dari belenggu perbudakan dosa. Kalau kita masih hidup dalam dosa itu, berarti kita tidak menghargai karya penebusan Kristus di kayu salib. Jadi hidup kudus bukanlah pilihan bagi orang Kristen, melainkan respons terhadap anugerah penebusan Kristus. Salah satu gaya hidup kudus adalah memelihara tubuh kita dari segala bentuk kenajisan dan kecemaran. Kudus dalam setiap keadaan dan relasi dengan semua orang, kudus pula dalam berbagai karya. Bagaimana caranya? Tidak lain dengan senantiasa memberi diri dibimbing oleh Roh Kudus. Sebab kekudusan hidup tidak akan pernah tercapai jika kita mengandalkan kekuatan sendiri. Bersediakah kita melawan kegiatan daging dengan pertolongan Roh Kudus? Demikianlah sabda Tuhan umat. Bila nanti diriku dalam dosa terjebak, aku mohon tangan-Mu melepaskan diriku. Tuhan, jangan Kau biarkan aku jatuh tersesat. Kepadamu ku serahkan seluruh jalan hidupku. Mari kita satu di dalam doa. Maha besar Tuhan yang kami kasihi, Bapa yang ada di dalam surga, pembacaan firman Tuhan telah kami lalui. Kami patut mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Biarlah firman yang telah kami baca, Bapa tolong berkati kami agar firman yang kami baca Bapa ini menjadi kekuatan iman bagi kami, anak-anak-Mu ini ya Bapa. Bapa tolong kami di pagi hari ini Bapa. Campur tangan Bapa bagi kami. Bapa yang ada di dalam surga, kami patut mengucap syukur karena Tuhan masih memberikan kami waktu sampai kami bisa melakukan pembacaan Alkitab ini dari awal pertengahan sampai akhir. Kami mau berdoa Tuhan Yesus bagi seluruh gereja kami GPIB di mana saja berada. Campur tangan Tuhan selalu dan selalu memberkati kami, anak-anak-Mu ini ya Bapa. Khususnya kami mau berdoa bagi gereja kami di Beria Sidoarjo. Campur tangan Tuhan bagi Bapak Pendeta, bagi para majelis. Tuhan selalu campur tangan juga bagi kami, para PKLU. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Bapa,
Sebentar lagi kami masuk di ulang tahun PKLU. Di tanggal 11 sampai 13 Bapak, rencana panitia akan merayakan HUT PKLU ini Bapak di Banten. Bapak tolong memberkati panitia dalam program ini Bapak. Biarlah semua ini bisa berjalan dengan apa yang telah direncanakan ini. Campur tangan Bapak bagi para panitia Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami di pagi hari ini ya Bapak. Bapak yang ada di dalam surga, doa kami yang tidak sempurna ini Bapak sempurnakan dengan doa yang Bapak ajarkan bagi kami anak-anak-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa, kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati program ini.